Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Soraya dari kampus Universitas Islam Labuan Batu dengan NPM 22540033 dari Prodi Pendidikan Biologi semester 5. Di sini saya akan membuat sebuah video dari mata kuliah Fisiologi Tumbuhan yang dibimbing oleh Bapak Dosen Ade Irwansyah Putra, SPD MPD. Judul saya dalam video ini mengenai nutrisi tanaman. Adapun pengertian mengenai nutrisi tanaman adalah unsur-unsur kimia dan senyawa yang diperlukan untuk pertumbuhan, metabolisme, dan pasokan eksternal yang diperlukan tumbuhan. Total nutrisi tanaman esensial mencakup 17 elemen berbeda, di antaranya karbon, oksigen, dan hidrogen yang semuanya diserap dari udara, sedangkan nutrisi lain termasuk nitrogen biasanya diperoleh dari tanah atau kecuali beberapa tanaman parasit atau tanaman karnivora. Tanaman mendapatkan nutrisi yang diambil dari media tanamnya. Adapun unsur-unsur ini tinggal di bawah tanah sebagai garam mineral, sehingga tanaman mengkonsumsi unsur-unsur ini sebagai ion. Makronutrien dikonsumsi dalam jumlah yang lebih besar. Hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon berkontribusi lebih dari 95% dari seluruh biomasa tanaman berdasarkan berat bahan kering. Zat gizi mikro atau mikronutrien hadir dalam jaringan tanaman dalam jumlah yang diukur dalam bagian per juta, mulai dari 0,1 hingga 200 ppm atau kurang dari 0,2% berat kering. Berikutnya itu mengenai konsep dasar tentang nutrisi tanaman. Konsep dasar tentang nutrisi tanaman adalah bahwa tanaman membutuhkan unsur-unsur kimia dan senyawa untuk pertumbuhan, metabolisme, dan pasokan eksternal. Nutrisi tanaman berperan penting dalam menjaga proses vital tanaman seperti fotosintesis, pertumbuhan sel, dan sintesis zat-zat kimia. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang nutrisi tanaman. Yang pertama, tanaman mendapatkan nutrisi dari tanah melalui akarnya dan memindahkannya ke atas melalui batang. Kedua, nutrisi dapat hadir di dalam tanah atau diberikan sebagai pupuk. Yang ketiga, nutrisi tanaman esensial mencakup 17 elemen berbeda, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Yang keempat, makronutrien terdiri dari nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, belerang, magnesium, karbon, oksigen, dan hidrogen. Yang kelima, mikronutrien terdiri dari besi, boron, klor, mangan, seng, tembaga, molibdenum, dan nikel. Dan yang keenam, nutrisi penting harus dipecah menjadi bentuk dasarnya, yaitu ion bermuatan positif atau kation, atau ion bermuatan negatif atau anion. Dan yang terakhir, jumlah nutrisi yang sangat-sangat penting karena di bawah tingkat ambang batas akan muncul gejala defisiensi dan mengakibatkan kematian tanaman. Adapun jenis-jenis unsur hara yang diperlukan adalah dibagi menjadi kedua kelompok. Yang pertama, makro dan mikronutrien. Pada makronutrien, ini adalah unsur hara yang diperlukan dalam jumlah besar oleh tanaman. Yang pertama, nitrogen, diperlukan untuk pertumbuhan daun dan bagian vegetatif tanaman. Yang kedua, fosfor, yaitu penting untuk pembentukan akar, bunga, dan buah, juga membantu dalam transfer energi ke dalam tanaman. Yang ketiga, kalium, yaitu mendukung kekuatan batang, ketahanan terhadap penyakit, dan regulasi air. Yang keempat itu kalsium, berperan dalam pembentukan dinding sel tanaman, menjaga stabilitas struktur tanaman. Yang kelima yaitu magnesium, yaitu komponen utama dalam klorofil yang penting untuk fotosintesis. Yang terakhir itu sulfur, yaitu berperan dalam pembentukan protein dan vitamin dalam tanaman. Adapun kelompok yang kedua itu mikronutrien. Unsur hara yang diperlukan dalam jumlah kecil tetapi tetap sangat penting untuk kesehatan tanaman. Yang pertama boron, yaitu membantu dalam pembelahan sel dan pengembangan jaringan baru. Yang kedua besi atau Fe, yaitu penting dalam pembentukan klorofil meskipun bukan bagian dari klorofil itu sendiri. Yang ketiga mangan, berperan dalam fotosintesis dan aktivasi enzim. Ada tembaga, yaitu diperlukan untuk metabolisme nitrogen dan pembentukan lignin atau penyusun dinding sel tanaman. Terus kemudian yang diperlukan itu seng, yaitu Zn, terlibat dalam sintesis protein dan pengaturan pertumbuhan tanaman.
molybdenum, yaitu membantu dalam konservasi nitrogen yang dapat digunakan tanaman. Yang terakhir itu klor, yaitu diperlukan dalam proses metabolisme tanaman dan keseimbangan air. Adapun cara penyerapan oleh tanaman. Tanaman menyerap air dan nutrisi melalui akar dan daun dengan mekanisme yang berbeda-beda. Penyerapan air oleh akar, yaitu akar tanaman berpembuluh menyerap air melalui proses osmosis, kemudian mengalirkan air ke xilem. Xilem adalah pembuluh khusus yang membawa air dari akar ke daun. Pada tanaman tak pembuluh, air diserap langsung ke dalam struktur tanaman yang menyerupai daun. Penyerapan nutrisi oleh akar. Tanaman menyerap nutrisi dari tanah melalui akarnya, kemudian memindahkannya ke atas melalui batang melalui getah. Nutrisi dapat hadir di dalam tanah atau diberikan sebagai pupuk. Penyerapan unsur hara oleh daun, yaitu tanaman menyerap unsur hara melalui stomata, exodesmata, dan kutikula pada bagian epidermis menuju ke dalam stoplasma tanaman. Penyerapan unsur hara melalui daun kurang efisien. Yang terakhir itu pembahasan mengenai kekurangan dan kelebihan nutrisi. Kekurangan dan kelebihan nutrisi pada tanaman memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan dan kesehatan tanaman. Berikut adalah dampak-dampak dari masing-masing kondisi. Yang pertama, pada kekurangan nutrisi. Pada nitrogen, tanaman tumbuh lambat, daun menguning, terutama pada bagian tua dan ukuran daun lebih kecil. Yang kedua, kekurangan fosfor. Maka pertumbuhan akar terhambat, daun menjadi ungu atau kemerahan, terutama di bagian bawah tanaman. Kekurangan kalium, tepi daun menjadi coklat dan mengering, tanaman lebih rentan terhadap penyakit, dan tumbuhan buah tidak optimal. Kekurangan magnesium, yaitu maka daun tua mengalami klorosis di antara tulang daun, pertumbuhan terhambat. Kekurangan kalsium, yaitu tepi daun muda melengkung dan nekrosis atau mati jaringan, tanaman lebih rentan patah atau rusak. Kekurangan zat besi, yaitu klorosis pada daun muda, daun menguning tetapi urat daun tetap hijau. Kekurangan seng atau Zn, yaitu klorosis pada daun muda atau daun kecil dan berkerut, pertumbuhan batang terhambat. Dampak umum kekurangan nutrisi, yaitu tanaman cenderung mengalami pertumbuhan yang terhambat, klorosis atau daun menguning, daun rontok, dan penurunan hasil panen. Berikut ini contoh daun yang kekurangan nutrisi. Dapat kita perhatikan bahwa daunnya menguning. Adapun kelebihan nutrisi. Pada kelebihan nitrogen, tanaman tumbuh terlalu cepat dan subur tetapi lemah. Daun hijau tua, tanaman cenderung mudah rebah dan lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kelebihan fosfor, yaitu gangguan penyerapan mikronutrien lain seperti seng, menyebabkan gejala kekurangan mikronutrien meskipun fosfor berlebih. Kelebihan kalium, yaitu penyerapan kalsium dan magnesium terganggu, menyebabkan kekurangan kedua elemen ini. Dan kelebihan magnesium, yaitu kelebihan magnesium bisa mengganggu penyerapan kalsium dan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi lain. Dan kekurangan kalsium, yaitu penyerapan kalium dan magnesium terganggu, menyebabkan gejala kekurangan kedua unsur ini. Dampak umum kelebihan nutrisi, yaitu pertumbuhan tanaman menjadi tidak seimbang. Tanaman bisa terlalu cepat dewasa tetapi hasil panen tidak optimal. Tanah bisa mengalami keracunan nutrisi dan keseimbangan nutrisi terganggu. Keseimbangan nutrisi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan tanaman yang sehat dan produksi hasil yang optimal. Sampai di sini penjelasan saya mengenai nutrisi tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.